Proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Iza Zega dan Sandi Purnamasari semakin menarik perhatian publik. Dalam sidang lanjutan yang berlangsung baru-baru ini, Iza Zega tampil percaya diri setelah memberikan kesaksian yang ia klaim mampu membongkar tuduhan tidak berdasar dari pihak pelapor. Ia menilai bahwa semua tuduhan hanya bersumber pada asumsi dan tidak didukung bukti kuat. Kesaksian penting juga datang dari Dr. Andreas Situmkir yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh tim kuasa hukum Iza Zega. Dr. Andreas menegaskan bahwa keterangannya berdasarkan fakta, bukan asumsi, dan membantah keras narasi yang beredar mengenai kartun Shaun the Sheep yang dijadikan dasar laporan. Dalam sidang, kuasa hukum bahkan memperlihatkan cuplikan kartun tersebut yang justru mengundang tawa dari majelis hakim karena dianggap tidak relevan sebagai bukti hukum. Julianus Sembiring, kuasa hukum Dr. Andreas, menyebut bahwa perkara ini sebenarnya tidak layak untuk disidangkan karena hanya didasarkan pada persepsi sepihak. Ia menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pihak pelapor syarat dengan kelemahan dalam pembuktian, bahkan menyebut jalannya sidang sebagai komedi hukum. Dari pihak luar, Dr. Richard Lee turut menyampaikan pandangannya. Ia menyatakan bahwa kasus seperti ini seharusnya tidak dikriminalisasi, mengingat penyebutan nama dalam bentuk sindiran seperti Shaun the Sheep dinilai terlalu kabur untuk dijadikan alat bukti hukum berdasarkan Undang-Undang ITE yang baru. Ia mengingatkan bahwa pencemaran nama baik harus bersifat jelas, termasuk menyebut identitas spesifik pelapor. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wih, Richard. Lu komen tentang sirkus, lu komen tentang orchid sirkus, ya bermasalah, ini melanggar hukum sebagainya. Woi, produkmu WT itu udah melanggar hukum, udah jelas itu dirilis oleh BPOM melanggar hukum. Fokus terhadap itu, ya fokus terhadap bagaimana pertanggungjawabanmu terhadap konsumen, apa yang sudah kau lakukan terhadap konsumen yang sudah beli produk WT. Richard Lee mengatakan bahwa Iza Zega ini kayaknya dikriminalisasi deh. Katanya ini kan delik aduan, ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Dan yang disebut juga cuma nama samaran Sandi Shaun the Sheep. Jadi kayaknya nggak masuk akal di proses hukum. Bahkan harus ada wajah dan identitas yang jelas katanya. Tapi lucunya di pernyataan berikutnya dia juga mengatakan bahwa statement dia ini agar tidak ada korban-korban lanjutan. Korban lanjutan. Jadi sebenarnya menurut kalian yang korban itu Iza Zega atau Sandi sih yang disebut Sandi Shaun the Sheep? Kok makin ngebingungin ya? Nah, daripada bingung-bingung kita masuk ke substansi aja ya. Nah, jika kita melihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang memang mengharuskan bahwa delik pencemaran nama baik itu aduan dan identitas korban juga harus jelas. Tapi menurut penafsiran saya guys, jelas di sini maksudnya bukan cuma soal KTP atau nama lengkap, melainkan bisa dari konteks, ciri khas, bahkan narasi yang konsisten dan dikenali oleh publik. Nah, dalam kasus ini kan penyebutan Sandi Shaun the Sheep itu berulang kali ya, bukan cuma sekali. Kemudian sistematis, bahkan menurut saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa, publik tahu siapa yang dimaksud. Jadi itu bisa dinilai sebagai penggambaran identitas terselubung tapi dapat dikenali. Kemudian masalah penahanan, ya memang ya ancaman hukumannya Iza Zega itu di bawah 5 tahun. Tapi penyidik tetap memiliki kewenangan berdasarkan pasal 21 KUHP, di mana ketika penyidik memiliki kekhawatiran seperti mengulangi perbuatan pidana dan menghilangkan barang bukti, jadi bisa aja ditahan kok. Menurut saya pribadi ya guys, kasus Iza Zega ini seharusnya bisa melahirkan jurisprudensi baru, karena ini menyangkut fenomena sosial baru, fenomena saling menyindir, mencaci maki, bahkan mencemarkan nama orang lain lewat nama samaran atau nama-nama plesetan di media sosial. Ya, sebagai netizen kita juga resah ya guys ya, maraknya bahasa kasar di live streaming ataupun konten-konten, lalu melindung di balik alasan nggak nyebut nama kok. Nah, kalau ini terus dibiarkan tanpa kepastian hukum bisa berbahaya guys untuk masyarakat luas ke depannya. Nah, untuk kalian yang belum paham, jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang nanti bisa jadi acuan untuk hakim di masa yang akan datang di kasus yang serupa. Jadi penting banget ya untuk kita semua nih. Kasus ini bukan cuma soal individu, tapi juga soal pembelajaran dan titik awal untuk membangun batas etika berbahasa di ruang digital.
Optimis Mami Online Isa Zega bebas menurut Dr. Andreas yang menjadi saksi di kasus persidangan Mami Online Isa Zega hari ini. Jadi menurut Dr. Andreas melihat bahwa jaksa penuntut dan hakim ketua itu sangat menghargai dan menghormati kesaksian dari dirinya. Dan dia melihat bahwa hakim dan jaksa itu sudah bisa menilai dengan nurani dan keilmuannya dengan baik, juga dengan adanya kesaksian fakta dari Dr. Andreas sendiri. Jadi tetap pada kesimpulannya Mami Online Isa Zega optimis bebas guys. Dan jika kita melihat ke belakang ya, saksi-saksi daripada pelapor ini banyak yang tidak saling mendukung satu dengan yang lain. Banyak yang argumen-argumennya itu hanya berdasarkan asumsi dan opini saja. Kesaksian NM gimana, kesaksian Dr. Oki gimana, dan juga kesaksian saksi yang lain gimana. Seperti itu. Jadi ada banyak celahnya nih guys. Seperti ini misalnya, waktu Dr. Samira diminta untuk menjadi saksi di persidangan Mami Online. Jadi jika tidak bisa dibuktikan siapa yang dimaksud oleh Mami Isa, apakah itu Sandi Purnamasari, apakah itu Nikita Mirzani, apakah itu Dr. Oki Pratama, atau apakah itu Dr. Samira, lalu bagaimana bisa dilanjutkan dan diputuskan kalau Mami Isa bersalah? Nah ini menarik nih, apakah benar-benar pendapat dari Dr. Andreas bahwa Mami Isa akan bebas itu akan beneran terjadi? Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Lagi-lagi kita dihebohkan dengan salah satu kasus yang lagi viral nih guys. Nah mungkin dari teman-teman sudah ada yang nonton ya untuk kasusnya. Nah hari ini kita dihebohkan dengan kasus persidangan Isa Zega yang sebelumnya dilaporkan karena atas pencemaran nama baik nih guys. Nah dalam persidangan tersebut guys, ternyata dihadirkan seorang Nikita Mirzani sebagai saksinya guys. Nah mungkin kita tahu ya bahwa Isa Zega dan Nikita Mirzani ini sudah terjadi perseteruan hebat sebelumnya ya. Nah di persidangan tersebut ternyata Nikita Mirzani diminta sebagai saksinya nih guys. Nah pada video tersebut guys, pada saat berjalannya persidangan, tiba-tiba si Isa Zega ini menyuruh Nikita Mirzani untuk diam pada saat dia melakukan speak up. Nah, di sini mungkin terlihat ya bahwa Isa Zega ini memang terlihat kesal nih pada saat si Nikita Mirzani melakukan perdebatan ataupun sanggahan. Nah, bukan itu juga guys, ternyata pada saat Nikita Mirzani ini disuruh untuk speak up, ternyata dia punya banyak bukti nih guys atas kasus yang dilakukan oleh Isa Zega. Dan terlihat juga Isa Zega itu panik nih pada saat Nikita Mirzani melakukan speak up dan memberikan buktinya guys. Nah, jadi menurut kalian gimana guys atas kasus persidangan yang dilakukan oleh Isa Zega? Mungkin kita bisa lihat ya dalam video tersebut terjadi kehebohan nih antara Nikita Mirzani, Isa Zega dan juga pengacaranya si Isa Zega sendiri. Nah menurut kalian juga gimana nih sikap yang dilakukan oleh Isa Zega tersebut? Apakah pantas di forum resmi seperti ini melakukan tindakan yang menurut aku kurang sopan? Kalau kalian punya pendapat lain silahkan nanti kalian komen di kolom komentar aja ya. Oke. Barusan aku melihat instastory-nya Thalia Oki, sahabat dari Isa Zega ini yang mengatakan bahwasanya Isa Zega ini yang mengatakan bahwa kalau jadi tersangka dan ancaman hukumannya itu 20 tahun penjara, ya gak usah sibuk ngurusin orang lain dan ngurusin kasusnya orang lain, mending fokus sama kasus sendiri. Nah, narasi yang diucapkan oleh Isa Zega ini tuh ditujukan kepada Nikita Mirzani yang hari ini menjadi saksi. Namun, secara kebetulan juga aku melihat konten dari Doktip di Instagram yang mengatakan atau menanggapi video dan narasi yang sama, tetapi Doktip merespon bahwasanya apa yang disampaikan oleh Isa Zega itu ditujukan kepada dirinya dan merespon serta menyebutkan kalau misalnya saya, Doktip ya, ancaman hukumannya 20 tahun penjara, tidak akan mungkin saya leluasa pergi bepergian ke luar negeri. Padahal dengan jelas ya, narasi yang diucapkan Isa Zega itu, ya ancaman 20 tahun penjara itu ditujukan kepada Nikita Mirzani yang mana hari ini dia menjadi saksi. Kenapa Doktip beranggapan bahwasannya narasi yang diucapkan oleh Isa Zega itu ditujukan kepada dirinya? Duh.